Untuk pembuatan cuka apel, bahannya mudah banget ya, dan sederhana sekali, cuma apel, gula, dan air minum. Untuk peralatan kita siapkan tentunya ini chopping board untuk memotong apel, ada toples, dan juga tutup kain serta nanti karetnya. Ini perbandingannya, gulanya 1 bagian, apelnya ini kira-kira nanti jadinya 2 bagian ya, karena ada bagian tengah yang saya nggak pakai. Lalu airnya 4 bagian. Apel kita potong-potong dulu, kita pakai semuanya kecuali batang dan bagian yang ada bijinya. Jadi kulitnya pun kita pakai. Bahkan ada orang-orang tertentu yang membuatnya betul-betul dari kulit apel ya, yang tidak terpakai karena isinya mau dipakai gitu. Itu juga bisa sih. Jadi boleh-boleh aja, mau pakai kulitnya aja atau mau sama isi-isinya juga bisa. Sambil saya menunggu sebentar lagi mau menyiapkan apel, lebih baik ini gulanya saya larutkan dulu ya. Oke, dan juga airnya. Nah, nanti pas banget ini penuhnya, setelah diisi apel dia akan pas penuh. Kita aduk sampai larut, baru kemudian kita sambil menyiapkan apelnya. Ini apelnya sudah dipotong-potong. Nah, tinggal kita masukin ke dalam toples yang berisi air dan gula tadi ya, yang sudah larut. Kenapa dipotong-potong? Kenapa nggak di jus misalnya? Kalau di jus nanti kita akan kesulitan sekali saat kita mau panen. Jadi menyaringnya itu sangat lama, butuh waktu, dan seringkali saringan biasa itu masih kurang rapat. Kalau kita menggunakan saringan yang lebih rapat, misalnya saringan kopi, itu malah lumayan memakan waktu dan energi kita. Jadi lebih baik kita potong-potong aja. Mau potong kecil boleh, mau diserut boleh. Intinya yang memudahkan kita nanti saat kita mau panen. Jadi kita masukkan dulu ya ke dalam sini. Ini aja semuanya nanti diaduk. Nah, ini udah masuk semua apelnya. Pas banget ya, pas banget ini jadinya penuh, karena memang saya udah terbiasa membuat apple cider ini menggunakan toples yang sama. Jadinya kayak udah bisa ngira-ngira gitu, kalau airnya segini, apelnya sebanyak ini, nanti ngepas jadi penuhnya begitu. Kenapa juga saya selalu memberi resep tuh banyaknya pakai perbandingan daripada langsung kayak pakai gram gitu. Sebab masing-masing kita nanti yang bisa mengukur kebutuhannya, mau toples kita seperti apa, besarnya, kecilnya. Jika dengan perbandingan sebetulnya udah jauh lebih mudah ya, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Membuat vinegar dengan cara wild fermentation seperti ini, artinya sama sekali saya nggak menambahkan starter berupa vinegar atau kultur bakteri lain. Jadi betul-betul kita mengandalkan bakteri yang dibawa oleh apel ini, plus kita pancing dia supaya cepat berkembang biak dengan gula yang kita tambahkan. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan baik, tidak ada kendala, tidak ada kontaminan. Kalaupun ada, biasanya paling hanya yeast sedikit-sedikit bisa kita bersihkan. Untuk itu setiap hari harus kita tengok, harus kita lihat perkembangannya. Jika ada yeast yang berupa putih-putih biasanya di pinggir-pinggir seperti ini. Nah, ini kita bisa angkat sedikit. Terus apel ini, kan ini nggak semuanya bisa tenggelam nih ya. Nah, yang di permukaan ini besok harus kita aduk supaya gantian. Jangan cuma dia aja yang di permukaan, karena kalau terus-terusan dia yang di permukaan, kemungkinan dia terkena kontaminasi jadi jauh lebih besar. Jadi selama entah itu 7 hari atau 10 hari kita harus terus memperhatikan sampai kapan, sampai apelnya betul-betul nanti akan tenggelam semua di bawah sini. Kalau udah seperti itu udah aman tuh,
Jadi udah kita tinggal tunggu dia semakin asam dan aging, kemudian bisa kita panen di 4 minggu atau mau 6 minggu juga boleh. Atau sekiranya nggak kepengen terlalu lama, kadang-kadang di 2-3 minggu kalau mau disaring dulu juga boleh, kemudian di aging di suhu ruang di dalam botol juga bisa. Nah, ini kita tutup ya. Besok kita aduk lagi. Ini kita tutup aja. Kita ikat. Nah, ini udah saya tutup dengan kain seperti ini untuk menghindari masuknya binatang atau masuk semut. Dan juga untuk selain menjaga kebersihan, kita butuh fermentasi dengan aerob ini untuk menjaga agar dia hasilnya menjadi vinegar dan bukan menjadi produk yang lain. Seperti itu. Besok kita tengok ya. Nah, ini hari pertama. Kelihatan ya, udah ada gelembung-gelembungnya. Jadi udah ada aktivitas mikrobioma ya. Nah, ini hari kedua ya. Gelembungnya tambah banyak. Kita aduk nih supaya atasnya kembali terendam. Sambil kita aduk, aromanya masih apel segar sih. Harum ya, harum apel. Ya, ini kita tutup lagi. Nah. Sampai besok. Ini sudah hari ke-12. Oke, dari kemarin ini sudah saya aduk terus ya, walaupun kadang 2 hari sekali, nggak setiap hari. Nah, jika keadaannya seperti ini ada putih-putih sedikit, ini nggak apa-apa. Makanya harus kita rajin tengok ya, supaya nggak tambah banyak. Jadi ini adalah yeast. Dalam wild fermentation ini biasanya yeast memang selalu terlibat dan selalu ada. Yang penting kita bisa mengontrol supaya dia tidak tumbuh terlalu banyak. Kalau dia selalu bahannya ini selalu terendam, bahan padatnya ini selalu terendam dalam air, biasanya yeastnya nggak akan terlalu banyak karena dia nggak bisa tumbuhnya di dalam air. Dia pasti harus di permukaan terkena oksigen. Nah, ini yang tenggelam ini sebetulnya belum terlalu banyak ya, baru sepertiga, tapi nggak apa-apa. Kita amati aja, kita ikutin terus prosesnya. Nah, jadi yang ngapung ini udah semakin sedikit. Jadi sebagian udah mulai di bawah nih tenggelam nih. Jadi ini semakin butek nih karena sari-sari apelnya sudah larut dalam air. Nggak apa-apa, ini normal sekali, malah bagus. Berarti sari-sari apelnya sudah larut. Nanti setelah kita saring dan kita aging, lama-kelamaan dia juga akan semakin bening kembali. Begitu ya, kita tutup lagi. Ini tepat sudah 17 hari ya. Terus yang di atas itu tinggal segini. Ya, jadi tinggal dikit. Ya, kita anggap sudah hampir 99% ya. Tenggelam semua di bawah. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Ya didiamkan saja. Masih mau diaduk boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, lalu kita tutup. Kalau saya sih masih saya diamkan hingga total nanti dari hari pertama itu 1 bulan. Setelah 1 bulan, baru kemudian kita saring dan kita botolkan. Jadi masih kita tunggu sampai tanggal 25
Juli. Hari ini persis tanggal 25 bulan 7 ya. Jadi saya mau panen apple cider vinegar. Oke, udah saya siapin botol. Lalu ada saringan, corong, dan saringan. Nah, saringannya seperti ini, saringan biasa aja. Tapi kalau teman-teman mau hasilnya serat-seratnya nanti lebih sedikit lagi, mungkin bisa menggunakan kain cheesecloth gitu ya. Nah, itu juga bisa dipakai. Nah, cuman saya nggak keberatan dengan serat-serat apelnya, jadi saya pakai saringan biasa aja. Oke, kita mulai saring ya. Nanti ini tinggal dituang aja pelan-pelan. Lalu ampasnya untuk apa? Nah, ampasnya bisa kita masukkan ke dalam komposter. Kalau untuk vinegar sih mungkin ampasnya sudah lembek sekali. Jadi ya satu-satunya cara sih untuk komposter ya. Seperti itu. Terus kalau teman-teman lihat di sini, ini setelah saya diamkan ya, setelah semuanya hampir 99% ini tenggelam, ini saya diamkan, nggak saya aduk lagi. Dan jangan heran jika ternyata teman-teman menemukan ini. Nah, menemukan ini adalah Scooby. Ya, kalau lapisan seperti kayak lapisan jelly gitu ya. Seperti lapisan jelly, seperti pada kombucha. Lalu ini untuk apa? Ini bisa kita pakai untuk pembuatan vinegar selanjutnya. Jadi dengan adanya Scooby ini nanti prosesnya tidak terlalu lama lagi. Jadi bisa kita perpendek. Nah, ini nanti kita manfaatkan untuk pembuatan vinegar yang lain lagi. Atau mau di apple cider vinegar berikutnya juga boleh. Atau mau vinegar jenis lain pun dengan bahan lain pun bisa. Oke, ini kita panen dulu ya. Sederhana aja. Bahan ini semua kita saring seperti itu. Oke, sebentar. Nah, ini udah mulai saya saring. Prosesnya memang perlahan karena banyak serat-seratnya. Nah, jadi kalau seandainya ini tidak dipotong tapi di jus, itu biasanya serat-seratnya lebih halus dan lebih cepat sekali nyumbatnya, jadi lebih sulit. Kita tuang lagi sampai nanti habis satu toples semua. Nah, ini ampasnya sudah saya saring semua, persis satu botol. Jadinya saya nggak perlu menggunakan beberapa botol gitu jadi makan tempat. Nah, untuk cuka sendiri, jika kita botolkan penuh ini nggak masalah, selama tutupnya ini bukan tutup dari logam. Ini sampai atas penuh ya, asal nggak luber ya, bisa ditutup gitu. Nah, ini seperti ini aja aman. Kita aging di suhu ruang, ditaruh di tempat yang tidak kena panas langsung. Tempat yang sejuk boleh, karena sebetulnya dia fermentasinya hampir selesai. Jadi gula-gula yang ada di dalam apel ini plus gula yang tadi yang sudah kita tambahkan ya pada waktu di awal proses, itu sudah mulai habis dimakan oleh bakteri Acetobacter, sehingga yang ada ini sudah lebih banyak asam asetat dan air. Walaupun kalau diukur pun biasanya asam asetat itu sekitar ya 5-6%. Sisanya ini adalah sari apelnya, seratnya juga masih ada, nanti di bawah akan berkumpul, dan juga air.